Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Khususnya gereja merayakan pesta Santo Kosmas dan Damian. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Dan ayat hidup dari ayat 43b yang berbunyi, semua orang itu masih heran karena perkataannya itu. Ada sebuah kisah tentang seorang pelukis yang sangat terkenal. Namanya Gustave Doré. Wah, dia lukis banyak sekali. Dan satu waktu temannya pergi kunjung ke tempat dia melukis. Begitu dia masuk ke rumah, dia lihat lukisan banyak dan indah-indah semua. Sampailah teman ini ke satu ruangan tengah. Dilihat lukisan Tuhan Yesus. Wah, dia tatap secara lebih mendalam. Dan kemudian dia balik mukanya dan memandang temannya sang pelukis. Lalu dia berkata, "Gustave Doré, semua lukisanmu begitu indah, termasuk lukisan Tuhan Yesus. Kalau engkau mau sungguh-sungguh lukisan Tuhan Yesus sempurna, engkau harus mencintai dia." Wah, kaget Gustave Doré. Lalu Gustave Doré dengan penuh kerendahan hati dia berdiri, "Sahabat, saya berupaya untuk terus mencintai Tuhan Yesus." Baik para sahabat yang terkasih, mencintai Tuhan Yesus tidak terbatas pada rasa kagum saja. Seperti orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Hanya pada kagumnya saja. Setelah itu kemana mereka? Saya dan para sahabat, kagum. Ketika doa kita itu dikabulkan. Sakit. Dan kemudian sembuh. Masalah ekonomi. Dan kemudian jalan Tuhan itu membantu kita. Masalah keluarga dan banyak masalah yang sebelumnya kita pikir tidak mungkin. Tetapi dibukakan oleh Tuhan. Nah, setelah itu gimana? Kita kagum, bersyukur dan semuanya. Tetapi Tuhan minta kita duk in altum, lebih mendalam lagi mencintai Dia. Gimana caranya mencintai Tuhan? Injil hari ini begitu indah. Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Bingung para murid, kok anak manusia diserahkan kepada manusia? Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah jalan penderitaan. Yesus harus menderita. Karena itu para sahabatku yang terkasih, melukis wajah Tuhan dalam konteks sekarang ini adalah bagaimana kita bersama dengan Tuhan Yesus berjalan dalam jalan penderitaan. Salib itu bukan sebuah kutukan, tetapi jalan penderitaan adalah jalan menuju kepada kemuliaan Kristus. Dan tentunya bagaimana? Tidak hanya kita saja. Contoh yang paling konkret itu adalah dua santo yang kita rayakan pada hari ini. Santo Kosmas dan Damian. Bagaimana mereka melukis wajah Yesus dalam kata dan perbuatan mereka? Sangat jelas sekali. Kedua santo ini begitu mencintai orang-orang cacat. Bagaimana dengan hati yang penuh tulus ikhlas. Dan beberapa tahun yang lalu ke gerejanya di Italia. Merasakan bagaimana kedua santo ini mencintai orang-orang cacat. Kesempatan yang sama dalam konteks zaman now itu dibukakan untuk saya dan para sahabat. Bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus, melukis wajah Tuhan Yesus dalam kata dan perbuatan. Sehingga orang lain bisa baca atau bisa tengok, bisa merasakan ini orang-orang Katolik. Karena perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, sungguh-sungguh ada Yesus di dalamnya. Mari para sahabatku yang terkasih, di akhir pekan ini, dan perjalanan masih panjang, kita bersama-sama melukis dengan cara kita. Tentu bagaimana kita melukis wajah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dirasakan tidak hanya oleh orang-orang kita saja, tetapi juga orang-orang lain. Sehingga mereka juga merasakan Kristus, Allah Emmanuel yang menyertai
sampai selama-lamanya, itu berjalan, tinggal, dan memberkati kita semua. Mari teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.